Tadi sebenarnya Bang Kodari juga bertanya sebenarnya, apakah presiden sebelumnya pernah meminta maaf, melakukan hal yang sama? Bahkan menyebutkan nama Megawati Soekarnoputri, Bang Kodari tadi. Bu Mega pernah minta maaf. Jadi waktu beliau Yang jawab menjadi presiden, yang menjadi presiden. Dijelasin langsung Bang. Nggak apa-apa. Bantu teman biasa. Jadi Bu Mega, maaf ya, bantu. Jadi sekarang kita mau lebih dulu dekat. Bukan. Saking hebatnya basa-basi politik, saking hebatnya basa-basi ini, mau bantu dirimu pun saya minta maaf dulu. Bang Kodari, silakan Bang. jadi Bu Mega itu pernah minta maaf ya waktu beliau belum lama jadi presiden. Dilantik jadi presiden Juli 2021, lalu pada bulan Agustus ya momentumnya kurang lebih sama lah ya, tanggal 16 pidato kenegaraan menyatakan permintaan maaf kepada rakyat Aceh dan Papua terhadap pelanggaran atau masalah-masalah HAM yang ada, serta berjanji memberantas KKN selama beliau menjadi presiden. Nah pertanyaannya kan begini, apakah KKN setelah beliau selesai masa jabatannya pada tahun 2004 itu selesai, tuntas? Rasanya kan enggak juga kan begitu kan, masalah KKN masih ada gitu. Nah maksud saya begini, bukan soal KPK, mau boleh pakai bikin mic, KPK, Bang Ciko, boleh pakai mic, Bang. KPK, KPC, KPU, KKN atau apapun juga, bukan itu soalnya. Apakah masalah KKN selesai atau tidak? Tuntas kan tidak, ya kan gitu. Nah itulah maksud saya. Dan kemudian yang makin parah di namanya eranya Pak presiden Jokowi, itu pasti itu persoalannya. berusaha sebaik-baiknya. Tapi kemudian apakah masalah itu kemudian selesai atau tidak, dan apakah misalnya memuaskan masyarakat Indonesia atau Bukan tidak? soal puas. Disitulah Selesai. kemudian Bukan soal seorang puas. presiden itu bisa minta maaf. Walaupun pada faktanya di akhir masa jabatannya Ibu Megawati tidak minta maaf, sementara Pak Jokowi minta maaf. Masalah Gitu. itu, tapi ada niat baik untuk melakukan perbaikan dari apa yang telah dibuat yang dia anggap dirinya salah. Kan kalau orang minta maaf kan artinya ada suatu kesalahan yang Nah, dibuat. itulah yang Jadi saya- pertanyaan dari acara ini kan apakah ini dari hati apa tidak, hanya bisa dijawab dengan itu dalam waktu yang Tidak begitu bisa singkat dari ke hati atau depan. tidak kita nggak tahu. Ya kan? Kita Kalau nggak hati tahu. itu yang tahu cuma Tuhan Yang Maha Kuasa dengan yang tapi bersangkutan. kenapa ya? Ini kan Nggak bisa. ditanya, kalau ditanya kita terus jawabnya tahu seperti apa enggak. itu, artinya kita nggak usah ada Gini loh, acara ini. setiap presiden Tapi pasti caranya berusaha untuk bisa untuk lebih melakukan, tahu atau kira-kira menerka mencari solusi terhadap apakah ini dari masalah-masalah hati yang atau ada. tidak adalah itu tadi. Apakah akan melakukan perbaikan dari hal-hal yang dia menganggap dirinya salah sehingga dia meminta maaf, kan itu. Baik, Bang Refli Harun, apakah maaf ini nanti berujung pertanggungjawaban yang harusnya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam waktu 3 bulan lagi, Bang, sisanya, Bang? Silakan Refli Bang. Harun. Ya. Saya kira Mungkin nanti tidak, setelah ini. Jadi begini, kalau kita bicara, kita udah nggak bicara lagi soal motif ya. Maafnya apakah tulus atau tidak itu saya nggak mau tahu itu. Pertanyaannya adalah kita bergerak kepada bicara tentang pertanggungjawaban seorang presiden. Nah, pertanggungjawaban saya mau lihat konteks politik dan ketatanegaranya. Kalau kita bicara tentang pertanggungjawaban hukum, ada prosedur hukum yang harus dilalui. Baik dia ketika menjadi presiden maupun ketika nanti tidak lagi menjadi presiden. Kasusnya apa itu nanti kita lihat. Wah itu kan belum tentu. Ya memang belum tentu, kita bicara masa depan kok, bukan bicara tentang hari ini. Oke. Ada juga pertanggungjawaban politik. Pertanggungjawaban politik itu daily responsibility ya sehari-hari. Bagaimana kita take and give, menjawab dan lain sebagainya. Kan bapak-bapak di sini juga sebenarnya dalam rangka pertanggungjawaban presiden, bahwa presiden berhasil. Kata Rerengkuti presiden tidak berhasil. Nah itu kan cara untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya dengan melapor kepada rakyat. Ada yang namanya pertanggungjawaban moral responsibility. Secara moral, apakah kita punya moral standing untuk minta maaf atau untuk dimaafkan misalnya. Kan selalu ada seperti itu. Nah karena itu menurut saya, marilah kita bicara, kalau kita bicara pertanggungjawaban, salah satu pertanggungjawaban itu terhadap apa yang seharusnya lebih baik kan. Kita kan ingin kalau presiden menjabat itu lebih baik dibandingkan presiden sebelumnya. Kalau dibandingkan luar negeri ya boleh juga, tapi yang paling fair adalah dibandingkan masa sebelumnya. Karena kan kita ingin bergerak secara gradual maju. Nah maka kemudian kita harus pakai indikator untuk mengatakan apakah berhasil atau tidak. Biar fair kan indikatornya. Nah salah satu indikatornya misalnya soal pertumbuhan ekonomi yang Kodari saya katakan, tadi katakan. Kan pada periode kedua ini Jokowi menginginkan pertumbuhan itu 6-7% kan begitu. Tapi ternyata pertumbuhan cuma 5%. Dibandingkan masa SBY lebih rendah rata-ratanya. SBY bisa 6%. Itu satu. Maka
Saya menganggap bahwa Tapi berarti kan positif Bang, 5% juga positif. ya kan saya tidak mengatakan negatif kan? Kan saya bilang Untuk keberhasilan. nah, ya itu kan kalau tinggal perspektif. Kan sesuatu itu bisa dilihat. Oh tumbuh, tapi orang lain mengatakan tumbuh tetapi tidak sebaik SBY. Padahal kita ingin tumbuh yang lebih baik. Makanya ekonom, sebentar dong, Situasinya saya ingin berbeda. menjelaskan. Makanya ekonom mengatakan terjadi perlambatan pertumbuhan, bukan negatif, ya kan? Perlambatan pertumbuhan. Satu. Yang kedua, masalah misalnya yang terkait dengan pemberantasan korupsi. SBY itu mengerek IPK kita dari mulai dia menjabat 2004 sampai dia berhenti itu 14 poin. Dari 20 ke 34. Jokowi pada periode pertama berhasil sampai 40 di 2018-2019. Tetapi sekarang 2 tahun terakhir tinggal 34 lagi. 34 itu adalah peninggalan dari SBY. Maka orang mengatakan yang namanya pemberantasan korupsi jalan di tempat. Seperti kita main treadmill. Saya tidak mengatakan gagal, tapi jalan di tempat. Tapi kalau kita bicara dimensi waktu, kalau kemarin sama dengan hari ini rugi kita. Kan begitu? Oke. Indikator berikutnya utang luar negeri. Utang pemerintah. Ketika SBY menyelesaikan masa pemerintahan, selama mulai dari zaman Bung Karno sampai SBY, utang pemerintah itu cuma 2.600-an. Utang pemerintah. 2.600-an. Bang, utang itu 1.000 triliun karena COVID. Abang harus ingat itu. No. Saya ingin mengatakan faktanya dulu. 2.600-an, ya kan? Tetapi pada akhir masa pemerintahan ini, utang kita tuh sudah 8.000 triliun lebih. Itu sudah hampir 40% dari GDP. Padahal itulah toleransi utang itu, 40%. Oke. Bahkan ya, Misbahun misalnya mengatakan kalau ditambah utang BUMN yang 5.000 triliun, sebentar dulu saya mau jelaskan dulu. Di bawah 40% Bang. Iya kan 39 pernah. 38% Bang, di bawah 40%. Ya sudah lah, saya kan Aman itu kalau kita mengacu Undang-Undang Kementerian Keuangan ya. Gini. itu Anda aman, Bang. silakan jawab, tapi Jauhan dari konteks. saya akan selesaikan dulu. Oke, itu utang. Sampai di sana. Bahkan Misbahun mengatakan ya, kalau ditambah dengan kewajiban pemerintah, ditambah juga dengan utang BUMN, itu sampai 93% dari PDB. Itu fakta yang data yang kita baca. Oke. Lalu kemudian banyak soal-soal yang terkait dengan demokrasi. Kalau kita bicara tentang indeks kebebasan pers, kita dalam posisi yang sulit, 51%an angkanya. Kalau kita bicara tentang kebebasan, negara kita tidak lagi negara bebas, tapi partly free. Itu dari Freedom House. Jadi banyak indikator yang mengatakan bahwa pemerintahan ini tidak berhasil. Oke, Tapi Bang kalau Refli. Anda mengatakan yang tidak berhasil itu menjadi berhasil, ya it is your business, my business. Enggak seperti itu. Ya, Sampai di silakan sana saja Bang kalau Refli, Anda harus bilang dijawab dulu berhasil. nih Bang, harus jawab. Oke, silakan. Bang Silvar, silakan. Ya kalau masalah penegakan hukum saya juga sama ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa ini ada sesuatu yang salah juga, yang kita belum berhasil. Tapi kalau mengenai pertumbuhan ekonomi, rasio utang dan sebagainya, itu aman kok. Nggak jadi masalah. Perlambatan pertumbuhan tadi kalau bahasa Bang Refli. Iya, tapi kan situasinya kan berbeda zaman Pak SBY dengan sekarang. Kita kemarin kena COVID, ya kan, terus geopolitik kita juga berubah gitu loh. Jadi nggak ada yang salah gitu loh mengenai pertumbuhan ekonomi kita tetap positif, ya kan, apapun yang terjadi kita bisa, rakyat masih bisa makan dan sebagainya, ya kan. Investasi investasi juga jalan gitu loh. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Yang saya sepakati bahwa masalah hukum itu kita harus akui benar itu. Artinya Pak Ya. Jokowi dalam masalah hukum Harus fair, kita fair, saya Ya, fair. artinya Saya Pak bukan Jokowi- penjilat ya. Saya nggak dapat apa-apa dari Pak Jokowi Ya. ya. Kita harus fair Oke, di sini. artinya setidaknya menurut Anda Pak Jokowi bermasalah dalam soal hukum. Dan oleh karena itu beliau Bukan patut dan layak untuk minta Bukan maaf, Pak begitu. Jokowinya yang bermasalah, Bang. Apa? Ya. Sorry. Jadi Ini gimana, saya Bang luruskan Silvar? dulu. Ya, nah, harus Pak luruskan, Jokowi silakan. tidak bermasalah dengan hukum, beliau tidak melakukan abuse of power, tapi penegakan hukum kita memang
kurang bagus. Pada pemerintahan ini. Iya. Oke, jadi di zamannya Pak Jokowi penegakan hukum kita kurang bagus dan itulah salah satu faktor yang membuat Pak Jokowi minta maaf. Oh enggak, itu beda Bang. Ya, Bang Panel. Bukan itu ya. Jadi intinya begini, Bang, bahwa presiden kemarin minta maaf itu karena situasinya acara keagamaan ya tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi itu bukan dulu. formalitas kan, Bang? Bukan, itu dari hati seorang negarawan yang rendah hati gitu loh. Yang kedua, beliau mengajak sama-sama kita berdoa demi kebaikan bangsa. Baik, kita beralih ke Bang Panel, tadi poinnya sudah diulang, Bang. Gini. Ini yang didiskusikan kan tadi permintaan maaf presiden dan wakil presiden di sebuah acara. Sementara ekspektasi dari 3 kawan saya ini adalah pertanggungjawaban. Ya ABCD. Boleh lebih dekat, Bang? Ini jadi nggak ketemu gitu loh. Soal indikator tadi, Bang. Iya, Indikator yang disebut Bang Refli. kejauhan. Ini kan Ngomongin yang kita konteks soalnya, diskusikan. Pernyataan permintaan maaf presiden dan wakil presiden di depan ribuan ulama, kiai, ustazah dan umat, ya. Yang permintaan maafnya juga spontan langsung diterima. Bahkan kiai ulama itu juga balik minta maaf karena mungkin suka ngerepotin Pak Presiden segala macam. Saya lihat ini satu cerminan yang luar biasa. Soal indikator tadi, Bang, diakuin atau tidak? Bang Panel Komunikasi Barus? yang sangat Indikator baik persoalan antara tadi, pemimpin dengan rakyatnya. Ya. Ya. Ini satu bukti kedekatan pemimpin dengan rakyatnya. Pemimpinnya menyatakan permintaan maaf, rakyatnya langsung menjawabnya kita maafkan juga dan minta kami maaf. juga Ini, minta maaf. rakyat juga, Bang, yang tadi ini menyampaikan kepribadian pencapaian bangsa Pak Jokowi kita seperti apa? itu. Dijawab dulu, Bang. Iya, makanya sementara menariknya adalah teman-teman kalau- yang mengkritik Bung Jokowi ini Panel. berpikirnya tentang sebuah pertanggungjawaban. Betul. Itu nggak bakalan nyambung. Betul. Gitu loh. Enggak, saya Pertanggungjawaban minta maaf dulu. masalah anak Saya Jokowi soal masuk. minta maaf dulu. Kan Ya. menariknya itu dari Ketua Majelis Ulama Indonesia loh. Iya, apapun lah. Majelis Ulama Terserah Indonesia, apapun, ada ulama, Ketua ada Majelis kiai, Ulama ada- Indonesia meminta maaf kepada Pak Jokowi karena dia jelas dasar-dasarnya. Saya selama ini banyak suuzonnya. Kan jelas tuh. Ya kan? Dan apalagi tuh 2 atau 3 poin. Ketua Majelis Ulama itu mengatakan apa yang menyebabkan beliau minta maaf kepada Pak Jokowi. Lah sekarang Pak Jokowi nggak menyebutkan poin apa yang membuat dia minta Jelas maaf kok, tadi kepada sudah rakyat saya Indonesia. sampaikan, Pak Jokowi Salah sudah satunya mengatakan adalah soal tidak bisa menyenangkan semua pihak. Itu kan jelas poinnya. Dan dia sebagai manusia tidak sempurna, poinnya udah jelas. Itu Ini kok pendek sekali pikiran kalau Bang kalau Rangkuti Pak ini. Jokowi Iya. kalau Pak Jokowi sebagai orang tidak sempurna Loh. nggak usah minta maaf, itu semua manusia juga tahu. Loh, Bang. Itu yang kita Bang, sebut gini, Bang. sebagai Saya basa-basi. sangat Permintaan Nah, maaf itu suatu kalau hal yang konteksnya mulia. berbangsa dan mau menjelang Idul bernegara. Fitri mengajukan minta maaf nggak? Ya, itu semua jadi orang juga udah basa-basi. tahu bahwa kita itu pernah berbuat salah, Nah, tapi tetap ngomong kan mohon maaf lahir dan batin. Itulah yang saya sebut tadi sebagai basa-basi. Waduh, Jadi, ini basa-basi atau Iya, enggak? Kalau Idul Fitri Ya. apa sih basi? Kalau saya Idul Fitri nggak basa-basi. Bang Kodari Kalau sekali lagi. itu Bang Kodari. Variabel Kalau masalah ada- disebutkan Bang Rey, Bang Kodari. perlu dijawab rasanya. Bang Rey, Bang Kodari. Ternyata kalau Idul Fitri Bapak-bapak, dia sama temannya, dia basa-basi. Soal Sebentar, maaf ini sampai basa-basi segmen apa sekarang ya? belum terjawab, Seluruh Maria. Indonesia teman Ray Rangkuti, kalau dia Jelas. minta maaf Idul Fitri dia basa-basi. Dia Bang basa-basi. Kodari, Bang Kodari, Bang, tenang Bang. Nah itu dia. Kita coba akan lihat ini basa-basi atau tidak, tapi usai jeda. Saat lagi catatan demokrasi kembali untuk Anda.